Good morning, afternoon, or evening, Miss Answer. I'm Anastasia Nomi, and today I would like to present my thesis proposal with the title Implementation of Grasshopper Optimization Algorithm to Solve Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery. As we all know, the global economy is facing the Industrial Revolution 4.0, where competitors are competing with each other to improve the quality and quantity of manufacturing production to satisfy the customer desires. According to Kagerman, the Industrial Revolution 4.0 is the integration of cyber-physical system and Internet of Things and services into industrial processes, including manufacturing and logistics, as well as other processes. As we know, we are currently facing the Industrial Revolution 4.0, where competitors are competing with each other to improve the quality and quantity of their manufacturing production in order to satisfy customer demand. Industrial Revolution 4.0 has become the main trend that combines automation technology with cyber technology. In the Industrial Revolution 4.0, time is a crucial thing. Companies that engage in the industrial sector are required to be able to provide products and deliver them to customers in a short period of time without using a lot of expenses. One activity that cannot be separated from industrial companies is the distribution or delivery of goods. Vehicle routing problem, or VRP, is one of the distribution problems with the aim of determining the optimal route sequence from the depot to the customer while still paying attention to fuel limitations. In general, VRP has the goal of creating a route with the shortest distance with a group of vehicles of known capacity in order to meet customer demand with a known location and number of requests. One of the extensions of VRP is VRP-SPD, or Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery. VRP-SPD is a problem of forming vehicle routes that serve every customer, both delivery and pickup of goods simultaneously. Some examples of VRP-SPD cases are the bottled water industry and the distribution of liquefied petroleum gas, or LPG. Grasshopper Optimization Algorithm, or GOA, is an algorithm inspired by grasshopper behavior to solve optimization problems. In the initial step, grasshopper move lightly so that it helps them to search for food globally or generally, and move locally in the last stage of optimization so that it is possible to exploit the search space. Because of this algorithm is considered to be able to solve optimization problems better than other algorithms because it can obtain better solutions with a higher level of accuracy and it is easy to implement. There are three problem formulations. The first one is how to apply Grasshopper Optimization Algorithm, or GOA, to solve vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery, or VRP-SPD. The second one is how to make an implementation program of GOA to solve VRP-SPD. And the last one is how is the implementation of the GOA program in the case example of VRP-SPD. Then there are three writing purposes. The first one is implementing the Grasshopper Optimization Algorithm, or GOA, to solve vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery, or VRP-SPD. The second one is creating an implementation program of GOA to solve VRP-SPD. And the last one is implementing the GOA program to solve the case example of VRP-SPD. Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery atau VRP-SPD merupakan pengembangan dari VRP. Dalam masalah ini, yang harus diperhatikan adalah adanya aktivitas pengiriman sekaligus pengambilan barang pada pelanggan melalui sebuah kendaraan dengan kapasitas yang sama. Tujuan dari permasalahan ini adalah meminimalkan total biaya berdasarkan total jarak tempuh untuk melayani seluruh pelanggan. Sehingga bisa disusun fungsi tujuan dari VRP-SPD adalah seperti yang tertera pada slide berikut. Dengan CIJ adalah jarak antara pelanggan ke I dan pelanggan ke J, sedangkan XIJK merupakan variabel biner yang menandakan perjalanan kendaraan K dari pelanggan I ke pelanggan J. Kemudian ada juga variabel keputusan, XIJK sama dengan 1 ketika kendaraan K melayani J setelah melayani I, sedangkan 0 untuk yang lainnya. Ada pula beberapa fungsi kendala dari VRP-SPD. Yang pertama, setiap pelanggan dikunjungi tepat satu kali oleh satu kendaraan. Fungsi kendala yang kedua yaitu setiap kendaraan harus meninggalkan pelanggan yang telah dikunjungi.
Yang ketiga, total jumlah permintaan yang diambil dari semua lokasi yang dikunjungi kendaraan K tidak boleh melebihi kapasitas maksimum kendaraan K. Yang keempat, jumlah beban permintaan, pengiriman, dan pengambilan pada pelanggan J oleh kendaraan K tidak melebihi sisa kapasitas kendaraan. Yang kelima, jumlah beban permintaan pengiriman dan pengambilan pada pelanggan J oleh kendaraan K tidak melebihi sisa kapasitas kendaraan K setelah melayani pelanggan I. Yang keenam, jumlah beban dari kendaraan K tidak melebihi kapasitas kendaraan itu sendiri. Yang ketujuh, setiap kendaraan hanya mempunyai satu rute kendaraan. Dan yang terakhir, urutan pelayanan pelanggan J tidak boleh bernilai negatif. Ada beberapa fungsi kendala pada VRP SPD, yaitu yang pertama, setiap pelanggan dikunjungi tepat satu kali oleh satu kendaraan. Yang kedua, setiap kendaraan harus meninggalkan pelanggan yang telah dikunjungi. Yang ketiga, total jumlah permintaan yang diambil dari semua lokasi yang dikunjungi kendaraan K tidak boleh melebihi kapasitas maksimum kendaraan K. Kemudian, jumlah beban permintaan pengiriman dan pengambilan pada pelanggan J oleh kendaraan K tidak melebihi sisa kapasitas kendaraan. Kemudian, jumlah beban permintaan pengiriman dan pengambilan pada pelanggan J oleh kendaraan K tidak melebihi sisa kapasitas kendaraan K setelah melayani pelanggan I. Kemudian, jumlah beban dari kendaraan K tidak melebihi kapasitas kendaraan itu sendiri. Kemudian, setiap kendaraan hanya mempunyai satu rute kendaraan. Dan yang terakhir, urutan pelayanan pelanggan J tidak boleh bernilai negatif. Grasshopper Optimization Algorithm atau GOA pertama kali diperkenalkan oleh Saremi dan kawan-kawan pada tahun 2017. Merupakan sebuah algoritma yang terinspirasi dari alam dengan meniru perilaku hidup kawanan belalang dalam mencari sumber makanan. Proses mencari makanan pada belalang terbagi menjadi dua tendensi, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Pada tahap eksplorasi, belalang didorong untuk bergerak secara mendadak dengan langkah yang luas. Sedangkan ketika eksploitasi, belalang akan bergerak secara lokal untuk mencari sumber makanan yang lebih baik. Dalam mencari sumber makanan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi posisi belalang. Faktor yang pertama adalah faktor interaksi sosial. Meskipun belalang sering terlihat secara individual, kenyataannya belalang termasuk serangga dengan kelompok terbesar dibandingkan makhluk hidup lainnya. Ada beberapa jenis interaksi sosial yang dilakukan oleh belalang, seperti ketertarikan atau attraction, penolakan atau repulsion, dan zona nyaman, yaitu keadaan di mana tidak terjadinya attraction maupun repulsion. Jenis interaksi sosial yang terjadi ini semuanya bergantung pada besaran nilai dari gaya sosial yang dinotasikan sebagai SR, yang bisa dicari dengan rumus yang tertera pada slide. Sehingga persamaan matematika dari interaksi sosial yang tercipta dapat dilihat pada slide. Faktor yang kedua yaitu faktor gaya gravitasi yang dialami oleh belalang. Karena pada tahap eksplorasi, pergerakan belalang itu dipengaruhi oleh faktor gravitasi. Persamaan matematika dari gaya gravitasi yang dialami belalang dapat dituliskan sebagai yang tertera di slide, di mana dipengaruhi oleh konstanta gravitasi dan vektor satuan terhadap pusat bumi. Dan faktor yang terakhir adalah faktor arah angin yang bertiup, yang mempengaruhi arah pergerakan dari belalang untuk mencari sumber makanan. Persamaan matematika dari pengaruh angin yang dialami oleh belalang dapat dilihat pada slide. Sehingga berdasarkan perilaku kumpulan belalang tersebut, dapat disusun model matematika dari posisi belalang yaitu XI sama dengan SI ditambah GI ditambah AI, di mana XI adalah posisi belalang ke I, SI adalah interaksi sosial belalang ke I, GI adalah gaya gravitasi yang dialami belalang ke I, dan AI adalah pengaruh angin yang dialami belalang ke I. Persamaan dari setiap faktor disubstitusi ke dalam persamaan XI sehingga diperoleh persamaan baru. Namun, persamaan tersebut tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan optimasi, karena belalang cepat mencapai zona nyaman, dan gerombolan belalang tersebut tidak dapat berkumpul pada suatu titik tertentu, sehingga menyebabkan belalang tidak lagi mengeksplorasi dan mengeksploitasi ruang pencarian sekitarnya untuk mendapatkan sumber makanan yang lebih baik. Sehingga untuk menyelesaikan masalah pengoptimalan, model matematikanya dimodifikasi menjadi persamaan yang di bawah.
Dilihat dari persamaan tersebut, ada beberapa parameter seperti UBD atau batas atas dimensi D, kemudian ada LBD di mana itu menjadi batas bawah dimensi D, kemudian ada TD yaitu solusi terbaik sementara, dan C adalah koefisien penurunan untuk mengecilkan daerah attraction, repulsion, dan comfort zone. Pada persamaan tersebut, faktor gravitasi diabaikan dan faktor arah angin diasumsikan selalu searah dengan target. Langkah-langkah dari Grasshopper Optimization Algorithm. Pertama, menginisialisasi banyaknya swarm, kemudian inisialisasi Cmax, Cmin, maksimum iterasi, batas bawah dimensi, batas atas dimensi, dan banyaknya dimensi. Kemudian menghitung nilai fitness untuk tiap belalang. Kemudian dipilih belalang dengan nilai fitness terbaik sebagai target awal. Kemudian periksa iterasi saat ini terhadap maksimum iterasi. Jika iterasi saat ini masih kurang daripada maksimum iterasi, maka iterasi dilanjutkan. Jika sebaliknya, maka iterasi dihentikan. Langkah selanjutnya yaitu mengupdate koefisien penurunan dengan persamaan yang ada di slide. Kemudian hitung jarak tiap belalang menggunakan rumus Euclidean distance yang ada di slide. Selanjutnya mengupdate posisi tiap belalang dengan persamaan yang ada di slide. Kemudian periksa apakah belalang saat ini berada dalam batasan LBD dan UBD. Jika belalang berada di luar batasan, maka gunakan belalang sebelumnya sebagai target dan lanjutkan ke langkah berikutnya. Tapi jika belalang masih berada di dalam batasan, maka bisa langsung melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu mengupdate target jika target baru lebih baik. Bisa kembali ke langkah memeriksa iterasi dan melanjutkan iterasi sampai iterasi dihentikan. Kemudian langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini adalah yang pertama, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery dan Grasshopper Optimization Algorithm. Kemudian, prosedur untuk menerapkan Grasshopper Optimization Algorithm dalam menyelesaikan VRPSPD bisa dilihat pada flowchart di samping. Pertama, inisialisasi parameter dan menginputkan data. Adapun data yang diinput berupa banyaknya pelanggan, posisi depot, posisi pelanggan, jumlah permintaan pengiriman barang, jumlah barang yang diambil pada masing-masing pelanggan, kapasitas maksimum kendaraan, dan kapasitas yang diangkut dari depot. Ada pula inisialisasi parameter berupa banyaknya populasi, Cmax, Cmin, maksimum iterasi, banyaknya dimensi, batas atas dimensi, dan batas bawah dimensi. Langkah selanjutnya yaitu membangkitkan posisi awal belalang dengan cara pertama membangkitkan bilangan real secara acak pada masing-masing belalang sebanyak sejumlah pelanggan. Kemudian mengurutkan bilangan real acak tersebut dari yang terkecil hingga terbesar sehingga diperoleh urutan bilangan acak. Dan yang terakhir menampilkan urutan rute yang dilalui kendaraan sesuai dengan urutan bilangan real acak awal. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi fungsi tujuan dengan menghitung total jarak yang ditempuh kendaraan. Kemudian menentukan belalang dengan nilai fungsi tujuan terbaik sebagai target awal. Lalu periksa iterasi saat ini terhadap maksimum iterasi. Jika iterasi saat ini kurang dari maksimum iterasi, maka bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Namun jika sebaliknya, maka iterasi dihentikan. Langkah selanjutnya yaitu update koefisien penurunan. Lalu menghitung jarak tiap belalang. Kemudian update posisi tiap belalang. Lalu periksa apakah belalang saat ini berada di luar batasan LBD, UBD atau tidak. Jika posisi baru belalang berada di luar batasan, maka bisa melanjutkan ke langkah berikutnya yaitu kembali pada evaluasi fungsi tujuan. Namun jika posisi belalang masih berada di dalam batasan, maka bisa langsung menuju proses evaluasi fungsi tujuan. Kemudian proses iterasi dilanjutkan hingga iterasi dihentikan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat program untuk menyelesaikan Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery atau VRPSPD dengan Grasshopper Optimization Algorithm menggunakan software Borland C++. Kemudian yang keempat yaitu mengimplementasikan program pada contoh kasus. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.